as a result of a microsleep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi kita pagi ini saya fokuskan mengenai bagaimana mencegah kecelakaan menabrak dari belakang. Ini di area tambang. Kasus kecelakaan menabrak dari belakang kebanyakan melibatkan kendaraan beroda karet, baik kendaraan sarana, unit light truck, kemudian unit hauler batu bara, baik itu bertipe heavy duty ataupun juga pengangkut batu bara. Nah, kalau kita tidak lakukan pengendalian dan juga upaya pencegahan, maka bisa saja hal ini membuat kita kalang kabut memperbaikinya karena ada hal yang tidak dilakukan dengan baik dari sisi aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, kalau dari sudut pandang operasional, ada beberapa skenario kecelakaan yang bisa terjadi akibat kecelakaan menabrak dari belakang. Di mana beberapa hal yang bisa berkontribusi yaitu berhentinya di jalan tambang alat tersebut, baik karena rusak atau berhenti melakukan sesuatu operatornya. Yang kedua, berhenti di simpang jalan, entah itu untuk memberi jalan ataupun berhenti karena stop sign yang harus kita patuhin. Atau yang ketiga, kejadiannya berjalan beriringan atau traveling. Nah, kalau kita pahamin sama-sama, kecelakaan pastinya menimbulkan banyak dampak yang bisa terjadi. Entah itu kerusakan alat, cedera berat, fatal accident, orang yang terjepit, dan kalau kita bicaranya mengeluarkan dana sangat-sangat luar biasa banyak kalau bisa lihat dari satu kecelakaan saja. Sehingga kita harus melakukan pengendalian meskipun sederhana. Saya rasa poin ini kita bisa lakukan dengan baik untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yang pertama adalah jangan sampai kita berhenti di jalur jalan yang aktif. Poinnya berhenti dalam artian bukan karena saat cuaca hujan, di luar kasus rusak di jalan tambang atau jalan hauling, ataupun juga di luar kondisi atau situasi pengamanan blasting atau blocker untuk mendapatkan material batu bara, sehingga harus diledakan material tanahnya terlebih dahulu untuk aspek efisiensi dan produktivitas. Nah, dalam kondisi tertentu, apabila terjadi alat rusak di jalan hauling, maka kita harus melakukan penanganan dengan baik agar tidak terjadi kecelakaan menabrak dari belakang. Beberapa yang bisa kita lakukan antara lain yang pertama adalah menyiapkan fasilitas atau parking base ataupun secara umum tempat pemberhentian. Tentunya hal ini harus disurvei berapa kebutuhannya untuk jalur muatan ataupun juga jalur kosongan. Hal ini supaya meminimalkan kasus tabrak belakang yang selama ini pernah terjadi dan melibatkan kecelakaan dengan situasi sangat ekstrim bahkan terjadi fatal accident. Kita juga bisa menyiapkan SOP yang memadai untuk menangani alat rusak di jalan. Dari sisi pengamanan awal, respon mekanik, respon pengawas, pengamanan untuk informasi kepada jalur area, ataupun bagaimana kita melakukan respon cepat apabila ada situasi seperti ini. Yang ketiga, kita bisa melakukan penarikan ke tempat yang aman atau towing. Tentunya harus disiapkan dengan baik agar tidak bermasalah dalam aktivitas towingnya. Yang keempat, untuk LV atau mobil, mekanik ataupun pengawas ataupun orang yang merespon awal, jangan sampai berada di belakang alat rangyu. Jangan sampai berada di area alat yang rusak, posisi belakangnya. Beberapa kasus kecelakaan pernah terjadi karena apa?
operator ataupun driver atau pengendara dari belakang yang tidak konsentrasi ataupun juga bisa terkaget karena tiba-tiba atau kurangnya konsentrasi, dan ini menimbulkan kasus kecelakaan ditabrak dari belakang. Nah, tentunya kita harus bijak ya kalau misalkan teman-teman mekanik habis menaruh toolbox atau menurunkan personel, drivernya segera saja merapat ke tempat yang aman, tidak di lintasan jalur hauling. Nah, berikutnya dump truck rusak di jalur aktif. Kalau bicaranya di area hauling, maka kita juga harus lakukan penanganan awal sebelum dilakukan penarikan. Ya. Nyalakan hazard lamp terlebih dahulu. Ya. Kemudian pasang traffic cone di sisi depan ataupun belakang. Dengan jarak yang sudah ditetapkan, tentunya sesuaikan dengan SOP di tempat kita masing-masing. Apabila di tikungan ataupun tanjakan, maka atur jarak aman lebih jauh untuk meningkatkan kewaspadaan para penggunanya, baik dari sisi depan ataupun belakang. Nah, untuk rekan-rekan operator ataupun driver yang mengalami kerusakan alatnya, laporlah ke pengawas supaya bisa mendapatkan respon terbaik. Entah itu untuk perbaikan, dipanggilkan ke tim mekanik ataupun penanganan awal supaya tidak terpapar risiko yang lainnya, semisal tertabrak dari belakang. Kemudian informasi ke pengguna jalan dan jalur setempat melalui channel radio ini adalah salah satu cara yang efektif untuk menginformasikan secara dini agar meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai unit kita yang rusak nanti ditabrak. Apabila menggunakan sistem dispatch di tempat kerja kita, maka dispatcher bisa juga memantau, mengupdate informasi apa yang harus dibantuin, dikontekin pengawasnya kah, dikontekin ke mekaniknya, atau meminta bantuan dumping material kalau itu di jalan tambang. Nah, dengan respon yang cepat diharapkan meminimalkan terjadinya potensi kecelakaan ditabrak dari belakang. Nah, kemudian apabila tidak bisa ditarik ke tempat yang aman, apa yang harus kita lakukan, Sobat Safety? Yang pertama, amankan lokasi kita. Pasanglah traffic cone di dua sisi, ikuti acuan dalam SOP termasuk sketsa penanganan awal. Yang ketiga, pasanglah lampu penerangan atau tower lamp di sekitar alat yang rusak apabila cuacanya gelap atau terjadi pada malam hari. Informasikan secara periodik kepada pengguna jalur agar selalu terjaga. Bisa jadi pengguna jalur kita bergantian melibatkan rekan-rekan kontraktor lain, pergantian shift, sehingga harus secara konsisten kita lakukan. Pengawasan juga harus kita lakukan ya untuk memantau trafiknya. Jika diperlukan, siapkan lampu stop go untuk mengatur arus lalu lintas dari dua lawan arah apabila diperlukan. Dan untuk penanganan pekerjaan ini, saya sarankan ya, ini gunakan JSA, buat secara tim terlebih dahulu terhadap aktivitas itu. Tentunya dengan melibatkan pengawas operasional, tim mekanik, pengawas mekanik agar bisa dikendalikan dengan baik. Ya. Ini berlaku ya untuk area jalan tambang ataupun juga jalan hauling. Tentunya yang membedakan salah satu yang paling mendasar adalah dampingan material. Kalau di jalan tambang oke ya, tapi kalau di jalan angkut batu bara, kalau didampingi material batu bara nanti bisa kontaminasi. Sehingga alternatif solusinya kita menggunakan traffic cone ya. Kalau lebih baiknya kita tambahin dengan lampu flip flop untuk antisipasi kewaspadaan dari pengguna jalur yang melintas di jalan tersebut. Nah, sudut pandang yang lain, kita juga harus memahami pengendalian di area persimpangan, baik jalur hauling ataupun jalan tambang. Desain persimpangan idealnya ini mengacu pada desain parameter standar jalan yang sudah ditetapkan, baik itu sudutnya, kemudian kemiringannya, lebar jalan, ataupun juga tinggi tanggul. Hal ini
untuk memastikan trafiknya lancar, produksinya lancar, dan semua personil bisa mematuhi dan menjalankan dengan baik. Nah, persimpangan juga sebelum membuat ini harus dilakukan assessment sesuai dengan kaidah dari traffic atau route management yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau mengacu pada regulasi K3 yang terkait. Aturlah batas kecepatan di area persimpangan. Nah, untuk mengurangi pengendara yang bisa menimbulkan kecelakaan di simpang karena kurang kontrol atau tidak melakukan perlambatan, maka kita bisa membuat desain polisi tidur diatur dengan jarak tertentu sebelum persimpangan. Hal ini untuk membuat teman-teman tetap terjaga dan bisa memantau situasi dari arah atau jalurnya serta memantau dari lawan arah agar meningkatkan kewaspadaan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Kita bisa mengatur juga ya jarak aman berhenti di persimpangan menggunakan rambu giveaway, rambu stop, atau juga bisa memasang patok batas antrian kalau berhenti di rambu stop. Ini bisa kita lakukan untuk jalur-jalur tambang yang kondisinya padat atau crowded. Ini sering terjadi ya kecelakaan di sana, sehingga antisipasi ini pengaturan di simpang bisa membantu meminimalkan risiko. Nah, yang lain juga kaitannya dengan aplikasi teknologi kita bisa lakukan, bisa menginstal eye light sensor, kemudian collision avoidance system, ataupun juga spy cam ini untuk memantau situasi. Kalau bicaranya eye light sensor adalah sensor pelambatan. Beberapa aplikasi teknologi ini kalau misalkan di dekatnya ada alat, maka dengan sensor itu alatnya akan mengurangi perlambatan, termasuk dengan sistem collision avoidance system. Ini terintegrasi. Spy cam adalah untuk observasi bagaimana melihat kepatuhan teman-teman di lapangan dari sudut pandang kepatuhan apabila tidak ada orang di sana. Kita bisa lakukan merancang bagaimana mekanisme penggunaan spy cam kepada para pengguna jalur kendaraan di jalan tambang ataupun jalan hauling. Bagaimana sosialisasinya terlebih dahulu, bagaimana jika terjadi pelanggaran, termasuk juga penindakan atau konsekuensi apabila ditemukan pelanggaran dari hasil download data spy cam yang ada. Demikian video ini kita sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu mencegah kecelakaan alat baik di jalur hauling ataupun jalur tambang menabrak dari belakang. Jangan lupa ikhtiar tadi semuanya kita lengkapi dengan doa supaya bisa memberikan keberkahan dan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.